Halo, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan yang ke-11 bagi para pases ANT2 untuk mata pelajaran olah gerak dari saya, Kapten Suwadi. Ya, baiklah, saya mulai saja, yaitu membuat master standing orders dan night order bagi Anda nanti setelah lulus ANT2 sangat mungkin dipromosikan sebagai nakoda dengan kapal gross tonnage di bawah 3000 register ton, sangat mungkin. Atau mungkin sudah ada yang sekarang menjadi nakoda tugboat kemudian menjadi nakoda kapal yang lebih besar, ya. Jadi diingatkan kepada para pases, ya khususnya NT2, bahwa Anda harus bisa membuat master standing order. Master standing order ini dibuat nanti untuk ditempel di anjungan, karena ini merupakan kewajiban nakoda sesuai dengan sistem manajemen kapal, ya. Ada tertulis di dalam seabed safety management, ya. Atau mungkin di Shorebase juga dianjurkan nakoda membuat master standing order dan dikirim ke Shorebase. Ya, membuat master standing order ini ya tentunya tidak semua orang lancar, sama dengan menulis suatu artikel, tidak semua lancar menulis. Dan tentunya tidak selayaknya apabila orang baru dipromosi menjadi nakoda kemudian master standing ordernya masih mengikuti nakoda yang lama. Ya paling tidak untuk sementara bisa menggunakan demikian, tapi untuk lebih lanjut nakoda baru harus membuat master standing order yang baru, yang lebih memperbaiki, memperlengkap master standing order yang nakoda yang lama, kemudian dikirim ke Shorebase, ya, untuk ke DPA untuk sebagai apa yang diketahui oleh DPA di kantor, ya. Jadi prinsipnya membuat master standing order ya harus jelas apa yang Anda maksud dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh perwira Anda, baik itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tidak banyak menimbulkan banyak penafsiran, tapi yang jelas sebagai contoh, jangan sekali-kali menulis bangunkan nakoda ketika ragu-ragu. Itu nanti dapat menimbulkan banyak tafsiran. Ya, bertemu dengan kapal menyimpangi dengan jarak yang aman. Ya, jarak yang aman ini berapa mil? Ya, tapi harus tegas dengan angka, misalkan 2 kali lebar kapal. Nah, itu artinya jelas tidak ada banyak penafsiran, ya. Itulah beberapa hal bagaimana harus menulis master standing order maupun night order, ya. Jangan menulis ragu-ragu panggil nakoda, ini dop call master, karena memanggil nakoda itu sudah ada di dalam Bridge Procedure Guide. Nanti akan saya tunjukkan secara khusus saat mana nakoda harus dipanggil, ya. Ada beberapa poin yang harus memanggil nakoda, suka tidak suka nakoda harus dipanggil. Jadi jangan ragu-ragu panggil nakoda, panggillah nakoda sesuai Bridge Procedure Guide, tulislah dalam master standing order atau kemungkinan ada di night order yang Anda buat. Ini contohnya beberapa master standing order, ini yang berbahasa Inggris, ya. Ya, ini yang sudah saya terjemahkan, isinya contohnya seperti ini. Atau kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kok dengan Google menjadi tata tertib nakoda. Ya, jadi nama kapal, tanggal dibuat ini, ya. Semua perwira jaga harus berkomitmen terhadap keselamatan kapal, personel, properti, lingkungan laut. Ya, juga harus diketahui bahwa
instruktur ini tidak menghalangi atau menggantikan peraturan internasional korek, ya. Jadi tidak boleh menyimpang dari korek, ya. Apa yang diperintahkan nakoda tidak ada satupun yang bertentangan dengan collision regulation, ya. Perwira jaga yang bertugas di anjungan dan tim anjungan untuk jaga juga persyaratan untuk jaga di jangkar harus dipenuhi sampai dibebas tugaskan oleh petugas berikutnya. Artinya sesudah ada penggantinya, aplos, ya baru meninggalkan tempat jaga. Ya tanpa ada pengganti, ya tentunya tidak dibenarkan meninggalkan tempat jaga. Ya kira-kira gitu. Baik jaga dianjungan maupun jaga saat kapal berlabuh. Perwira jaga harus dipertahankan ya haluan dan kecepatan seperti yang diarahkan nakoda. Ya jangan sekali-kali merubah apa yang diinginkan nakoda. Ya ini saat penglihatan terbatas ya juga harus memanggil nakoda, itu sudah ada di dalam Bridge Procedure Guide. Ya kalau kehadiran nakoda di anjungan tidak berarti nakoda mengambil komando. Ya, kalaupun nakoda akan mengambil alih komando, nakoda akan memberitahu perwira yang jaga. Jadi Anda di anjungan tetap sebagai perwira jaga masih berwenang untuk memberikan komando di atas anjungan. Seperti bagaimana kalau nakoda tidak ada. Kira-kira demikianlah garis besar daripada Master Standing Order. Ya, ini nama, tanda tangan nakoda, ya perwira jaga, Cip Mu'alim 1, Mu'alim 2, Mu'alim 3, atau kemungkinan ada perwira 4, ya dan sebagainya, tanda tangan. Ya, untuk perintah malam, nakoda wajib menulis tiap malam sebelum istirahat malam. Buat instruksi untuk perwira jaga dalam format harus ditulis dengan tangan. Ya, tergantung pada acara yang diharapkan pada malam hari. Ya, mengenai penyimpangan, mengenai kecepatan, mengenai menyusul, berhadapan dan lain-lain. Ya, secara umum mencakup poin-poin berikut. Untuk mematuhi perintah tetap standing order, ikuti haluan yang sudah ditetapkan, periksa dan plot posisi pada interval yang diperlukan. Ya kalau bahaya navigasi banyak terlukis di peta, ya tentunya harus lebih sering mengambil posisi, kalau perlu menggunakan parallel index. Ya, jaga dengan baik dan patuhi rule of the road atau P2TL. Tidak boleh menyimpang dari P2TL. Ya, kira-kira demikian. Berikutnya memanggil nakoda pada posisi yang sudah dilukis di peta, mungkin akan masuk perairan pedalaman, ya maka ditandai oleh nakoda, atau kapal mau berlabuh atau pandu mau naik, ya sudah ditandain, ya maka panggillah nakoda untuk ke anjungan. Jam jaga untuk anti pembajakan jika diperlukan. Kalau dirasa di perairan itu banyak terjadi pembajakan, ya khususnya jangan sampai tidak ada yang jaga, ya paling tidak, ya kalau saya di kapal itu ada senjata tapi tidak ada pelurunya, ya jadi untuk jaga ya cukuplah bawalah senjata itu porak-poraknya keliling kapal ke depan ke belakang dengan membawa senjata, walaupun senjata itu tidak ada pelurunya. Atau ada, saya lihat di kapal dibuat semacam patung orang yang sudah
tugas jaga. Sehingga jika ada pihak perompak atau pencuri yang mau naik kapal menjadi suatu pertimbangan, ya, mereka tidak berani naik karena dianggap di kapal ada orang yang jaga. Itulah termasuk di dalam security, ya, keamanan, ya, kira-kira demikian. Persiapan sebelum memasuki stasiun Pandu, ya, informasikan ETA yang maju pelan 1 jam sesuai kebutuhan mesin sebelum posisi pelayaran berakhir, ya. Nanti ini nakoda yang sudah dinaik di atas, ya, panggil nakoda di posisi yang ditandain, ya. Siapkan tangga pandu kalau memang ada pandu naik, ya. Siaga anak buah kapal tepat waktu, pertukaran jaga, jangan sampai terlambat menggantikan petugas jaga yang sebelumnya, ya. Periksa posisi kapal sesering mungkin jika sedang berlabuh, apakah larat atau tidak, ya, bisa dilihat di radar misalkan atau di GPS, baru diplot di peta, ya. Panggillah nakoda sesuai brief prosedur guide. Nanti di sini akan saya tunjukkan saat-saat mana nakoda harus dipanggil, ya. Kira-kira begitu. Maka perihal membuat master standing order itu adalah kemampuan menulis seseorang. Jadi makin banyak Anda melihat master standing order dari nakoda lain, ya, tentunya Anda akan banyak inspirasi lebih baik untuk menulis master standing order itu, ya. Kira-kira demikian, ya. Untuk itu, ya, saya akhiri pertemuan yang ke-11 ini, ya. Sampai jumpa di pertemuan yang ke-12, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.